Mobil pick-up terbakar di area Pelabuhan SDF Tarakan, Kalimantan Utara. Mobil membawa puluhan jerigen bahan bakar minyak ini tiba-tiba terbakar di bagian belakang ketika kondisi mesin hidup dan hendak mengisi bahan bakar ke speedboat. Sopir segera keluar dari mobil sebelum api membesar dan menimbulkan ledakan. Karena bermuatan 24 jerigen berisi BBM jenis Pertalite 1,4 ton lebih, api sulit dipadamkan. Petugas damkar membutuhkan waktu sekira 30 menit memadamkan api menggunakan foam agar cepat mengurai api. Kronologisnya dia kurang tahu. Tapi di mobil apa nih biasanya? Biasanya sih ngantar-ngantar bensin. Kini lokasi terbakarnya mobil sudah diberi garis pembatas untuk mempermudah polisi melakukan penyidikan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Jenazah pekerja bangunan yang tewas terperosok ke dalam lubang sedalam 10 meter saat merenovasi rumah berhasil dievakuasi. Butuh 10 jam bagi petugas untuk mengeluarkan jenazah pria Malang ini dari dasar sumur yang dialihfungsikan menjadi septic tank. 3 tim rescue dari petugas Gulkamart Jakarta Timur dikerahkan untuk mengevakuasi pekerja bangunan yang terperosok ke septic tank di Kampung Rawabadung RT 7 RW 13 Cakung, Jakarta Timur. Secara bergantian petugas terjun ke dasar sumur yang dialihfungsikan sebagai septic tank ini. Setelah 10 jam, upaya petugas pun membuahkan hasil. Jenazah Rian, pria asal Banyumas ini berhasil dievakuasi petugas. Saat ditemukan jenazah di kedalaman 10 meter dengan posisi tertimbun puing. Diameter lubang septic tank yang hanya sekitar 1,5 meter membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Kendalanya ini karena ruang kerjanya hanya kecil ya, ruang kerja kecil, sumur yang dijadikan septic tank dengan kedalaman 10 meter. Dan korban itu kondisinya tertumpuk oleh timbunan bongkahan cor dari bagian kamar mandi itu sendiri. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tabrakan antar kereta api pengangkut batu bara terjadi di emplasemen Stasiun Penangkiran, Muara Enim, Sumatera Selatan. Tabrakan sempat mengakibatkan jalur kereta tidak dapat dilewati sementara. Kereta api pengangkut batu bara milik PT KAI yang akan menuju Palembang dari Tarakan, Lampung bertabrakan dengan kereta api batu bara lainnya di emplasemen Stasiun Penangkiran. Tabrakan terjadi di Desa Panjang Jaya, Muara Enim, Sumatera Selatan. Pihak PT KAI kemudian mengevakuasi gerbong kereta yang terguling. Selama evakuasi, kereta penumpang dari dan akan menuju Linggau dari Palembang harus tertunda keberangkatannya. Jadi untuk saat ini kami sedang fokus proses evakuasi, kemudian untuk sementara keberangkatan penumpang yang melewati peta jalan ini yaitu kereta api Bukit Serelo dan kereta api Sindang Marga hari ini kami batalkan. Kemudian kepada para penumpang yang sudah memiliki tiket dikembalikan 100%. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kejadian masih diselidiki. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Belasan emak-emak yang akan menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta dibubarkan oleh polisi. Emak-emak tersebut memprotes status darurat pandemi COVID-19 dan kewajiban vaksin. Yang tidak terlibat hukum adalah Bapak. Orang-orang itu kan mereka dari penahanan. Meski telah diimbau aparat kepolisian untuk tidak menggelar kerumunan, emak-emak ini nekat berunjuk rasa di kawasan Kebon Kacang, Jakarta siang tadi. Belasan emak-emak ini turun ke jalan dengan membawa spanduk dan long march. Dalam aksinya, emak-emak ini menolak adanya mandatori vaksin. Meski massa bersikeras menggelar unjuk rasa, aparat Polres Jakarta Pusat, TNI, dan Satpol PP tetap menghimbau kepada peserta aksi untuk membubarkan diri. Kerumunan semuanya. Karena kepentingan masyarakat lainnya lebih penting. Jalan-jalan, mau jalan-jalan. Kita ke rumah. Terima kasih.
Setelah sempat diberi penjelasan, emak-emak ini pun akhirnya bersedia membubarkan diri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan warga di Kelurahan Gembor, Tangerang, Banten menjadi korban penipuan investasi bodong dengan modus jual paket sembako murah. Tergiur harga murah, 60 korban merugi hingga 5,5 miliar rupiah. Para korban penipuan beramai-ramai mendatangi rumah pelaku, tetangga di lingkungan RW 8, Kelurahan Gembor, Tangerang. Kedatangan para korban penipuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas uang yang awalnya dijanjikan akan dipasok paket sembako, namun nyatanya tak kunjung sampai. Akhirnya pelaku menyerahkan diri ke Kepolisian Mapolsek Jatiuwung, Polres Metro Tangerang Kota. Modus pelaku dengan iming-iming menawarkan paket sembako berisi minyak goreng, gula dan kopi dengan harga murah di bawah pasaran. Para korban pun memesan kepada pelaku. Seiring berjalannya waktu, paket sembako yang dipesan korban tak kunjung dikirim. Jumlah uang yang menjadi korban penipuan senilai 10 juta hingga 1 miliar rupiah. Sedangkan kita menjualnya bisa kalau sebelum naik itu 155, 145 ya pokoknya untung tuh satu dus bisa 40.000. Satu dus minyak yang isi 2 literan itu. Saya kurang lebih 340-an juta. Uang saya yang udah masuk ke PO minyak ini sendiri, modal tabungan saya, perhiasan saya, sama hasil yang saya jual perhiasan, semua tabungan deposito untuk masuk ke PO minyak ini. Sementara Kanit Reskrim Polsek Jatiuwung AKP Kuswadi menyebutkan, dari total uang penipuan yang dilakukan pelaku kepada korbannya mencapai 5,5 miliar rupiah. Kita menawarkan kepada para korban ini untuk investasi dalam bidang jual beli sembako, yang mana sebelum adanya transaksi jual beli, para korban ini diwajibkan untuk menginvestasikan uangnya. Polisi masih terus mendalami kasus penipuan investasi bodong dengan modus paket sembako. Sejumlah barang bukti transferan uang sudah disita, sementara pelaku masih diperiksa polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang kepala desa Gedung Baru di Ogan Komering, Ulu Selatan harus berurusan dengan polisi. Ia terbukti menjadi otak pencurian mobil milik kepala desa lain yang bertugas di kecamatan yang sama. Entah apa yang ada di pikiran Susanto, kepala desa Gedung Baru, Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Ia terbukti menjadi otak pencurian mobil milik sejawatnya, sesama kepala desa di kecamatan yang sama. Pencurian mobil ini terjadi pada akhir November lalu saat pembukaan Pesta Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku mengajak komplotannya untuk mencuri mobil korban. Kehilangan mobil miliknya, korban pun melapor ke polisi. Polisi berhasil mengamankan Susanto sebagai otak dan kaki tangannya yang bertugas sebagai pencuri. Motifnya ya cuma ingin mengambil, yang namanya 363 itu menguasai. Ingin menguasai barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi dia ya ingin menguasai saja, kalau mengambilkan nama mencuri itu ya bisa mengambil, modusnya itu tadi. Akibat perbuatannya, Susanto terancam dipecat sebagai kepala desa. Ia dan kaki tangannya pun terancam pidana penjara 7 tahun lamanya. Dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hindrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, korban pemerkosaan guru pesantren di Bandung, Jawa Barat bertambah menjadi 21 orang. 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Kasus perkosaan santriwati oleh guru pesantren di Garut, Jawa Barat terus bergulir. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut mengungkapkan korban pemerkosaan HW bertambah menjadi 21 orang. 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan bertetangga. Petugas terus melakukan pendampingan terhadap korban. Akibat perbuatan bejat tersangka, korban yang masih berusia belasan tahun mengalami trauma berat. Ini apalagi ada yang baru melahirkan, ternyata setelah melahirkan dia
habis melahirkan teh? Baby blues. Jadi bagaimana nggak mau makan, tetap stres, apalagi kalau rekan-rekan melihat awal bagaimana stresnya mereka keluar dari lingkungan itu. Karena Kasus berawal pada Juni 2021 ketika P2TP2A menerima laporan dari seorang kepala desa dan orang tua santri yang menjadi kasus pencabulan. Saat ini, korban dilaporkan telah kembali ke orang tua mereka. Sebagian dari korban juga sudah mulai kembali sekolah dengan pendampingan. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, Anyus melaporkan. Pemirsa, erupsi Semeru tak hanya menyisakan luka mendalam bagi warga yang terdampak. Selain kehilangan kerabat dan keluarga, rumah mereka juga dijarah oknum tak bertanggung jawab saat ditinggal evakuasi. Hasilnya pun dibuang. Yang dijual kepada mahal. Sutamah, warga dusun Sumbersari Lumajang yang menjadi korban erupsi Semeru, hanya bisa pasrah saat barang dagangannya ludes dijarah orang. Tidak itu saja, pelaku juga mengambil tabung gas dan barang berharga lainnya. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pekan lalu tidak saja meluluh lantakan bangunan rumah, sawah, dan ternak, namun juga menyisakan luka mendalam bagi warga terdampak. Erupsi telah memaksa warga untuk meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat aman. Kondisi inilah yang akhirnya dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk menjarah rumah atau warung yang ditinggal evakuasi penghuninya. Ambil warung. Saya yang pulaan, tapi setahu saya yang dijual cuma itu aja, makanan ringan itu aja, dengan jual mie goreng, mie kuah, minuman kopi itu aja, dengan snack-snack, roti ada, roti yang itu 3.000 itu aja. Yang selain itu. Meski merugi, namun Sutamah tidak melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. Dirinya hanya berharap Gunung Semeru tidak lagi erupsi sehingga dirinya bisa kembali pulang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, penalti Cristiano Ronaldo menangkan Manchester United dari Norwich City. Informasinya saat lagi untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.